Shalom semuanya, di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat, akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat ini akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kalabashikila barata kalabarata kalabashe. Shikila barata kalabashi. Shekela la 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 barata kalabasha kalabarata kalabo. Shikila la 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 barata kalabashe. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya, kami mau memuji-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, Yesus. Pertama kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang setiap kami Tuhan untuk datang ke tempat ini. Bahkan Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Engkau Allah memberkati setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan melingkupi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan bisa membawa pujian penyembahan yang terbaik Tuhan, sehingga Engkau disenangkan ya Bapa. Dan kami minta Tuhan, oleh belas kasihan-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menyembah Engkau, merasakan Tuhan hadirat-Mu dan lawatan-Mu ya Bapa. Sehingga kami yang letih, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang terikat Engkau lepaskan. Dan jadikan setiap kami Tuhan kemenangan yang Kau sediakan di dalam hidup kami ya Bapa. Aba, ajari kami untuk buka hati Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk berserah Tuhan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biarlah musik yang bermain bisa mengajak kita untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan kemenangan-kemenangan bagi setiap kita. Pada saat kita lemah, Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita. Pada saat kita bingung, gak tahu harus bagaimana, berserahlah Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Pada saat kita udah tidak sanggup lagi, panggil namanya. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pada saat kami mengangkat tangan kami, Engkau turunkan tangan Engkau untuk memegang setiap kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lebih sungguh-sungguh katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah membawa setiap kami Tuhan untuk menikmati Tuhan hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami akan memberikan setiap kami Tuhan sukacita yang baru Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Lihat kanan kiri, katakan Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Udah siap melompat untuk Tuhan? Amin. Amin. Berjiwa muda semuanya? Yes. Amin.
Haleluya. Kita akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Astri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami. Baik Tuhan dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami. Ini waktunya Tuhan, kami akan memberi Tuhan. Bila setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, bahkan Tuhan persembahan khusus, persembahan Tuhan ucapan syukur. Bila setiap mereka yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Dan setiap kami yang akan memberi, Engkau memberikan sukacita yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mulai dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
jangan tinggalkan kami. Mulai kita menyembah Tuhan. Biarlah tidak ada satupun yang diam di antara kita. Tapi kita datang ke tempat ini karena kita ingin mengagungkan Dia. Naik ucapan syukur kita kepada Tuhan. Angkat wajah kita dan kedua tangan kita. Katakan Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Shakalala barata kala barata kala bashikila barata kala bashe. Yesus. Shikila la 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 barata kala bashakala barata kala ba. Shakala la 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 barata kala bashikila barata kala ba. Shakala la 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 barata kala ba shakala ba. Shakala la 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 ba shakala ba shikila barata kala ba shakala ba. Shakala la 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 barata kala ba shakala ba. Shakala la 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 shikila ba shakala ba. Biarlah Tuhan Engkau puaskan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan di tengah-tengah saat ini Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Menjadikan setiap kami berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, kami tidak layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Kau Tuhan mentahirkan setiap kami, menyucikan Tuhan setiap kami Tuhan. Perbaharui Tuhan pola pikir kami, perbaharui Tuhan hati kami Tuhan. Menjadikan setiap kami Tuhan segambar dan serupa dengan Engkau. Kami tahu Tuhan itu adalah hal yang tidak gampang. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami. Yes Lord Jesus. Di dalam hadirat Tuhan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Jangan melihat kanan dan ke kiri. Kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Saudara bebas. Saudara mau berbahasa roh. Saudara mau bermazmur. Saudara mau berdoa. Saudara imani dan percaya bahwa Yesus telah hadir di tengah-tengah setiap kita. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shikila barata kala barata shakura la 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 ba. Shakala la 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 barata kala barata kala bu. Yes Lord Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan
kasih ya Bapa. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup Tuhan menyediakan yang jauh lebih luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu. Engkau urapi Tuhan media kami yang akan disampaikan Tuhan. Untuk Kak Rayon kami, Pak Herom menyampaikan isi hati-Mu. Bila setiap kami Tuhan akan menangkap sesuatu yang baru dalam ibadah saat ini ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Terobosan ini mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Menerangin roh kami Tuhan. Menyalakan roh kami ya Bapa. Kami bukan anak kegelapan. Kami adalah anak terang. Terang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar roh-Mu Tuhan menerangi, menyalakan roh kami. Roh-Mu membangkitkan kehidupan kami Tuhan. Biar ada keselamatan. Ada keselamatan di dalam hidup kami Bapa. Ada kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sakit. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan jalan-jalan kemenangan Tuhan. Engkau mengajar kami tidak boleh takut dan khawatir. Tidak boleh bimbang. Engkau akan tampil Tuhan untuk membela kami sebagai umat-umat pilihan-Mu. Apapun persoalan anak-anak muda, sampai minggu pagi ini Tuhan, Engkau datang memberikan hidup, memberikan kelimpahan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tidak ada yang memadamkan roh pada hari-hari akhir ini Tuhan. Engkau tidak lama lagi datang. Engkau sudah memutuskan Pentakosta yang ketiga, pencurahan kuasa Roh Kudus secara besar-besaran terjadi. Dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai umat pilihan menjadi messenger-messenger-Mu Tuhan. Memberitakan amanah agung Tuhan. Orang yang menjadi messenger-Mu, memberitakan amanah agung Tuhan adalah orang-orang yang berintegritas Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Hari saudara yang di rumah, di gereja di GBI Kuta Bali maupun di GBI Grand Matahari Pontianak, baik di GBI Suhu, di GBI Times Square, GBI Salemba, GBI Purbadolok yang di Batam, GBI Pantai Permata di Batam, GBI Purbadolok yang di Medan, kami mohon semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Juga di GBI Taman Mini Square sedang ibadah saat ini dilawat oleh Tuhan. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Angkat tanganmu dengan iman. Aku yang bisa berbahasa roh. Roh Allah turun atas saudara. Roh Allah menerangi hatimu, menerangi pikiran kita. Jangan diam. Jangan diam. Yang bisa berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya. 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 Dengan iman. Angkat pula kemenangan. Angkat pula
roh yang menyala-menyala. Kami nyatakan, kami berkatakan, Yesus Allahku dahsyat, yang meratakan segala persoalanku, yang menyembuhkan penyakitku, yang memberkati lumbung-lumbungku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kekuatan-Mu besar Tuhan. Kami rindu terus kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh dari-Mu. Kami berjalan bersama Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-umat-Mu di mana berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu dibentangkan, menerangin hati kami, menuntun ke jalan hidup kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya kami memegang janji Tuhan dan menerima janji Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom cabang-cabang Rayon 1I, baik di Bali, di Pontianak, di Batam, di Medan, maupun di Jakarta. Tuhan memberkati. Nah saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan lama lagi datang. Maka itu saudara, bumi atau dunia ini, saudara kalang kabutlah, hiruk pikuk. Kita tidak harapkan segala penyakit hadir di bumi ini. Itu datangnya dari iblis. Maka banyak orang yang tidak lagi fokus dengan kerajaan Allah. Fokus yang ada di bumi bagaimana dia terluput dari malapetaka, dari penyakit sampar, supaya terluput dari kemiskinan, kekurangan, macam-macam. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita. Pertama-tama, jangan padamkan roh. Amin. Itu umat-umat pilihan yang diminta oleh Tuhan pada akhir zaman ini, supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Seandainya saudara, kalau memang Tuhan sudah menyelesaikan hidup kita, Tuhan katakan, nak engkau sudah selesai di bumi ini. Tuhan panggil kita pulang artinya meninggal. Saudara jangan takut. Dalam keadaan waktu kita dipanggil Tuhan pulang, waktu kita akan masuk peti dan dikuburkan, kalau roh kita menyala, saudara ada Roh Kudus terus di dalam hidup kita sampai hari akhir, kita mati di dalam Tuhan. Nanti suatu saat di dalam 1 Tesalonika 4, ya saudara, kekasih dalam Tuhan, di mana saudara Tuhan datang, dia akan membangkitkan orang-orang mati di dalam Tuhan. Nah setelah itu orang yang masih hidup akan diangkat oleh Tuhan. Maka kita sebagai umat pilihan tidak usah takut kita masih hidup. Tidak usah takut kita kalau sudah dipanggil Tuhan mati. Amin. Di bumi kita diselamatkan, kalau kita mati ada di Taman Firdaus. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Kenapa kita tidak boleh memadamkan roh? Tuhan ingatkan pada akhir zaman ini. Oleh karena untuk menentukan kehidupan kita di bumi dan di surga. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Ayat ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara ingat di sini. Kalau kita ada di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1, ya. Saudara, firman itu adalah Allah. Allah adalah terang.
Nah, kita sebagai umat-umat pilihan, kita adalah anak terang. Anak terang berarti kita ada di dalam Tuhan. Berarti firman ada di dalam kita. Kalau firman ada dalam kita, dalam Injil Yohanes 15 ayat ke-7, kau minta apa saja kepada Bapa, Bapa akan kabulkan. Bapa akan berikan. Maka di dalam hal ini, saudara, ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ada perisai. Ada perlindungan yang kekal. Kalau kita berjalan bersama Allah. Kalau kita ini adalah anak terang, berarti anak Allah. Ada firman. Setiap kita ada masalah, ada penyakit, apa saja. Saudara, berkata-katalah dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Dengan segenap hati kita. Maka segala persoalan, segala malapetaka, segala apapun akan diluputkan oleh Tuhan. Amin. Yohanes 10:10b itu kan jelas. Tuhan Yesus datang memberikan hidup dan kelimpahan. Bukan Tuhan datang memberikan apa? Malapetaka. Bukan. Murka, bukan. Kalau iblis datang, itu mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, kita ini anak Allah. Kita ini umat kesayangannya. Maka di dalam ayat 19 dikatakan jangan padakan roh. Kita perlu roh kita harus jaga. Iblis kita kalahkan dengan roh yang menyala-nyala, bukan roh yang padam. Kalau roh yang menyala-nyala adalah doamu penuh kuasa. Amin. Orang Kristen kenapa doanya tidak penuh kuasa? Hatinya nggak beres. Setiap Selasa di tempat ini di GBI, Taman Mini Square, jam 7 kita ada healing. Ada yang melalui Zoom, ada yang di YouTube, tapi banyak juga yang hadir. Juga hari Rabu di GBI, suhu jam 7 juga, suhu pancoran. Di GBI Kuta, Geraha Kuta di Sunset Road Bali, hari Kamis jam 7 juga. Kita didandanin, di healing. Kita disembuhkan hati kita. Itu perlu kita. Perlu hati kita itu diperbaiki. Kita harus membangun mesbah Tuhan di dalam hidup kita melalui hati kita. Hati kita harus suci. Hati kita harus murni. Supaya kita bisa melihat Allah. Supaya kita peka mendengar suara Tuhan. Supaya setiap kata-kata, yaitu doa kita, didengar oleh Tuhan. Dan dikabulkan. Umat-umat Tuhan diberikan kuasa oleh Tuhan. Karena ada roh Allah. Ada roh kudus dalam kehidupan kita. Kita bukan yatim piatu, kita tidak sendiri hidup ini. Kita sebagai umat pilihan ada roh kudus, roh kebenaran dalam hidup kita ini. Itu manfaatkan saudara. Mari kita berjalan hidup kita ini bersama Roh Kudus. Biar roh kita ini terang, terang dan terang. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan jangan padamkan roh. Ini berarti jangan abaikan arahan tuntunan roh. Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena roh terus berkarya untuk menghasilkan kebaikan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Enggak ada umat-umat Tuhan, saudara, itu hidupnya gagal.
terus gagal, nggak ada. Ada roh Allah di dalam umat-umat Tuhan. Itu memberikan kebaikan, kemenangan, keberhasilan. Jika kita punya masalah, mungkin seolah-olah ada kegagalan, itu buat pengalaman. Setelah itu kemenangan. Nggak ada kegagalan. Nggak ada. Jangan bilang hidup saya gagal, nggak ada. Ada roh Allah dalam hidup kita. Maka kita harus jaga, jangan sampai panen kehidupan kita. Ketika kesadaran seorang akan roh Tuhan, jika padam, maka dengan otomatis orang Kristen berjalan hanya dengan jiwani saja. Ya, jadi Kristen jiwani saja. Kalau orang Kristen yang jiwani saja, ia berjalan dengan kekuatan pikiran saja. Tidak ada tuntunan bimbingan ya melalui roh Allah. Sangat disayangkan jika ada orang Kristen jiwani ya, dirasakan saudara peka bukan terhadap roh tapi terhadap kekuatannya sendiri. Ucapannya sendiri. Roh sudah tidak memiliki kekuatan. Sehingga jiwa orang Kristen yang tidak dipimpin oleh roh Allah. Maka orang Kristen itu saudara didominasi dengan pikirannya. Kalau sudah didominasi dengan pikirannya, cepat tersinggung. Cepat tersakiti. Dan imannya mati. Itu resiko yang sangat besar kalau orang Kristen memadamkan roh, mematikan roh. Sangat besar resikonya. Bagaimana bisa mendapatkan kemenangan gilang gemilang? Perhatikan ya, ada satu contoh. Jika umat Tuhan disakiti atau tersakiti hatinya melalui apa saja, baik itu berita-berita, menjelekan, antum dapat fitnah dari orang-orang yang terdekat maupun orang-orang yang tidak dikenal. Dan umat Tuhan itu tidak membalas dengan apa saja yang dia dengar, dia lihat yang tidak enak atau negatif yang dia rasakan. Umat Tuhan tidak pernah membalas dan tidak merasa tersakiti atau disakiti. Justru umat Tuhan itu banyak berdoa. Banyak menguatkan melalui doa-doanya bagi banyak orang. Itulah umat-umat Tuhan yang rohnya tidak padam. Nah, saudara, mari kita introspeksi. Selama kita usia sampai sekarang ini, pernah nggak saudara dirasakan disakiti? Dihianati, difitnah, dijelek-jelekan, ngomong apa saja salah, diserang terus, ada nggak? Pasti ada. Baik orang yang terdekat maupun orang yang tidak kita kenal, pasti ada. Lalu bagaimana sikap hidup kita ini? Apakah kita sakit hati atau menyerang kembali? Kalau kita menjadi umat pilihan, kalau kita, sekali lagi, terus menyalakan roh, tidak tersinggung. Tidak merasa disakiti. Itu adalah proses dalam kehidupan kita. Untuk mendewasakan kita. Justru kita banyak berdoa. Justru terus menyalakan roh Allah. Saudara dalam hidup kita. Supaya apa? Tidak ada kegelapan di depan kita. Terbentanglah terang cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ini pembelajaran buat kita. Pembelajaran buat saudara di mana saudara berada. Tuhan izinkan masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Jangan izinkan panas si jahat itu masuk dalam hati kita. Panas
masih jatuh berita-berita apa saja, serangan-serangan apa saja saudara. Jangan padamkan roh. Justru nyalakan roh. Ada perisai dalam kehidupan. Tidak akan tembus dalam kehidupan kita, hati kita. Jaga hati kita. Disitulah kemuliaan Tuhan semakin besar. Semakin besar dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Seperti inilah umat Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Allah. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus tetap menjaga api Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi jika roh kita tidak padam, kita akan berjalan selaras dengan pikiran Tuhan. Katakan amin. Tuhan berkata apa? Roh manusia adalah pelita yang menyelimuti dasar hati kita. Maka perlulah Roh Kudus di dalam hati kita. Di situ ada yang menuntun, membimbing, menegur, menasihati kita. Mari kita bersama-sama komitmen di akhir zaman ini. Tuhan tidak lama lagi datang. Milikilah roh yang menyala-menyala. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala dan layanin Tuhan. Apapun saudara. Saudara punya beban-beban Tuhan izinkan. Tekanan-tekanan Tuhan izinkan. Saudara, itu tidak membuat kau jatuh tergeletak. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Supaya Tuhan izinkan kita punya pengalaman, punya kesaksian hidup. Untuk menguatkan banyak orang. Ya. Bagaimana kita mau jadi garam kalau garam itu tidak diproses? Bagaimana kita mau jadi terang kalau saudara kita tidak diproses? Semua harus ada proses, saudaraku kasih dalam Tuhan. Proses itu adalah tantangan demi tantangan. Maka kita harus kuat. Amin. Apalagi masa pandemi ini, saudara. Kita harus semakin kuat. Kalau saudara dan saya masih umur panjang, kita diluputkan dari penyakit virus ini, saudara. Atau saudara yang kena virus tapi saudara sudah disembuhkan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Itu karena perlindungan Tuhan. Jadi saya menguatkan saudara-saudaraku yang terkena virus corona atau penyakit apapun. Jangan kecil hatimu, jangan padamkan roh. Justru kau nyalakan roh. Aku terus sembah Tuhan, keadaan tubuhmu lemah, tapi rohmu tidak boleh lemah. Amin. Rohmu bangkit, menaikkan imunmu. Hatimu harus sukacita. Ya, imun naik. Ya. Sambil minum vitamin, sambil olahraga, dan sebagainya. Ya. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menyembuhkan kita. Pakai cara apapun. Melalui obat, olahraga, melalui makanan, minum vitamin. Ya, tapi terutama hati kita. Hati kita harus sukacita. Bagaimana Pak tubuh saya lemah? Bagaimana Pak saya meriang, saya batu-batu? Gimana saya bisa roh saya menyala? Bisa! Roh yang menyala di hati kita. Ya, kita tidak bisa berbahasa roh, kita tidak bisa memuji karena kita sedang menggigil, kita sedang batu. Tapi hatimu tetap menyala. Rohmu tetap menyala. Dan kau bisa berbahasa roh di dalam hatimu. Amin. Dia hadir di rumah sakit. Dia hadir di rumahmu. Dia hadir di mana saudara berada. Dia memberikan hidup yang baru. Diberikan kemenangan yang luar biasa. Oh haleluya. Maka 1 Petrus 5 saudara ayat ke-7 dikatakan apa?
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Wow. Saudara hari ini yang datang ke gereja atau sedang ibadah secara online, ada kekhawatiran? Ada, serahkan. Enggak ada? Puji Tuhan. Kalau ada, serahkan. Saya tidak bisa menolong saudara, tapi saya bisa memberikan jalan untuk saudara. Datanglah kepada Tuhan melalui firman ini. Lepaskan kekhawatiran. Percaya dengan segenap hatimu. Nyalakan roh Allah. Jangan padamkan rohmu. Segala kekhawatiranmu Tuhan angkat. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Jika saudara tidak ada kekhawatiran hari ini, hari esok-esok ada kekhawatiran. Baca ini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Haleluya. Ingat ya firman ini ya. Saya tekankan lagi dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7. Kita hidup masih di dunia. Iblis selalu memberikan apa? Bayangan, kekhawatiran. Ya kita baca bersama-sama yang di rumah atau di rumah sakit. Dengar dan saudara kalau bisa baca ya. 2, 3. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu, saya dan saudara. Kasih Yesus itu saudara ingat sangat mahal dahsyat. Kasih Yesus itu saudara memberikan perlindungan kepada kita. Memberikan kemenangan yang besar kepada kita. Amin. Tuhan yang mampu memikul beban-beban umat-umat pilihannya. Mampu dia. Ya. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow. Rasul Paulus, saudara mendengarkan luar biasa. Karena dia rasakan sendiri. Bagaimana segala perkara ya. Dia pikul saudara, diserahkan pada Tuhan. Maka Roh Kudus itu sangat penting bagi kehidupan kita, saudara. Terus jaga Roh Kudus. Pertahankan Roh Kudus dalam kehidupan kita tetap supaya menyala-nyala roh kita. Buka hatimu selebar-lebarnya bagi firman Tuhan. Supaya firman Tuhan mengatur kehidupan kita. Kalau saudara mau diatur oleh firman Tuhan, dengan kerelaan sungguh-sungguh saudara, ada jalan terang buat kehidupan kita. Amin. Maka itu saudara, saya minta yang sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, setiap hari berbahasa roh. Berdoa berbahasa roh. Memuji menyembah Tuhan setiap hari. Jaga api Tuhan. Kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus, rindukan. Nyanyikan haleluya, 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 saudara. Glory, glory, haleluya. Minta terus ke dia. Kalau saudara sudah dipenuhi, jaga. Jaga. Saudara, betapa luar biasa kita kalau dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya dialah yang bisa memberikan jalan keselamatan bagi kita. Amin. Saudara, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Itu yang saya minta kepada saudara. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang lemah. Ya. Jangan menjadi orang Kristen yang mundur. Yang menghilang. Setia, taat di mana Tuhan taruh kita. Di mana Tuhan berikan posisi kita. Taat, setia. Ingat, kita ini siapa? Kita ini siapa? Gak ngerti apa-apa. Doa aja belum bisa. Bisa mendoakan orang sekarang. Bisa memberkati orang. Siapa kita ini sebenarnya? Karya Tuhan, saudara. Karya Tuhan. Jangan sampai kita mengambil jalan yang salah. Seolah-olah jalannya Tuhan. Saudara ingat di mana saudara diberkati Tuhan. Di mana saudara diberikan jalan oleh Tuhan. Setialah, taatlah. Jangan saudara dikecohkan dengan pikirannya sendiri. Uji lagi deh. Roh Kudus memimpin hidup kita atau tidak. Jangan hanya bisa berbahasa roh. Kiara apa. Itu udah otomatis. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu setia dan taat. Amin. Apapun dia tetap setia dan taat. Dan dia terus mendukung di mana dia berada.
Saudara, banyak orang lari kemana-mana. Seolah-olah melayani Tuhan. Gak apa-apa kalau Tuhan izinkan. Maka itu pekalah suara Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara sebagai suami yang berhasil, sukses dalam rumah tangga, istri pun saat ini juga dunia kerja sukses. Ya, ingat dari keluarga awal itu siapa? Setia terus menjadi suami. Setia terus menjadi istri. Perhatikan keluargamu, anakmu. Begitu sukses sudah ngelirik kanan kiri. Ya. Yang membangun awal siapa? Yang dipercayakan siapa? Semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan sudah menetapkan. Amin. Tuhan sangat senang bahagia kalau keluarga Kristus menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Maka setialah sampai mati. Nanti kita ada di Taman Firdaus. Jangan padamkan roh. Nyalakan roh. Nyalakan roh, ada jalan kemenangan. Bukan jalan kekalahan. Beban-beban kita setiap hari ada, dilepaskan. Tuhan ambil alih, Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh rapataka ya rasyal. Ya, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, menolongku diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, menolongku diutus Buka hatimu, buka hatimu untuk roh Tuhan ada di dalam hidupmu. Supaya kita bisa menyembah Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Katakan ku buka hati Tuhan bagimu. Yesus kau layak ku sembah. Sama hati kami kau penuhi. Saudara berdoa, saudara minta ampun kepada Tuhan. Kita sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus. Apapun yang diingatkan oleh Roh Kudus yang saudara perbuat selama hidup saudara, mari kita mengaku kepada Tuhan. Sikapkan semua kelakuan-kelakuan kita. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Mungkin kita malas berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak ada jam-jam doa untuk memuji menyembah Tuhan. Kita tidak pernah atau jarang merenungkan firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri pada pagi hari ini. Supaya lututmu bertelut tidak mau mengaku Yesus. Terangi kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampunilah
Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengetuk hidup kami supaya hati kami terbuka, Bapa. Ampuni kami. Ampuni kelalaian kami. Bapa, kami tidak mau kutuk. Kami mau diberkati Tuhan. Kami mau selamat di bumi dan masuk surga. Terima kasih Tuhan. Bungkus roh jiwa dan tubuh kami oleh kuasa darah-Mu, Bapa. Pada hari ini kami menerima percobaan kudus roti dan anggur. Darah dan tubuh-Mu dikorbankan berapa ribu tahun ini lalu. Untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hamba-Mu ini. Sucikan hamba-Mu, kuduskan para pelayan sampai ke jemaat. Setiap orang yang mengambil perjamuan ini ya Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup berjanji kepada hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Kami siap untuk menerima perjamuan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, kita sudah menerima pesan dari Karayon bahwa jangan padamkan roh, biarlah roh Tuhan yang ada dalam diri kita selalu menyala-nyala. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah berkat tubuh yang sehat, berkat jiwa yang kuat, berkat roh yang menyala-nyala, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat kekudusan, berkat kelimpahan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.
Shalom semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Mengingatkan kita kembali di hari Jumat ini tanggal 2 April